pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Saya tidak sendiri, saya masih terhubung bersama narasumber kita melalui sambungan virtual. Ada Pak Eko Listianto, pengamat ekonomi dari Indef, dan juga Ibu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta. Pemerintah melalui Permendag nomor 6 tahun 2022 menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Namun beberapa pihak menyesalkan implementasi kebijakan minyak goreng satu harga ini kurang ampuh dan dinilai sebagai kebijakan pilih kasih. Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Pak Eko, apakah Anda melihat akan selalu ada tendensi bahwa penjual minyak ini akan enggan rugi menjual minyak dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, Pak Eko? Oke ya, kalau ini sebetulnya kalau sebetulnya ya mekanisme distribusi bisa cepat, ini bisa sedikit banyak ya teratasi begitu, karena kan sebetulnya ada anggaran yang disediakan begitu, tinggal nanti diklaimkan saja kan kalau memang kemarin mereka sudah terlanjur membeli CPO dengan harga lebih mahal dari harga biaya produksi yang sudah ditetapkan pemerintah itu ya, melalui harga eceran tertinggi untuk di level konsumen, tapi kan itu ada hitungan biaya produksinya juga sebenarnya di dalamnya begitu. Nah ini sebetulnya harusnya bisa teratasi karena kan ini Indonesia sekali lagi adalah produsen CPO terbesar, tapi mungkin karena pemerintah selama ini tidak terlalu ketat di dalam menjaga DMO kita, ada kebutuhan dalam negeri ini harus tercukupi, sehingga kemudian kan quote and quote kalau menurut saya ini juga kecolongan begitu ya, sehingga karena DMO itu ditetapkan sudah dengan berapa kebutuhan di dalam negeri itu dipenuhi dulu dan sudah diatur di dalam DMO itu. Kalau itu ditegakkan saja sebetulnya pasti itu penuh gitu kan, jadi nggak akan ada isu ini gitu. Tapi karena itu loss begitu, sehingga monitoringnya loss, sehingga kemudian yang terjadi ya begitu kita sudah mulai pulih, masyarakat mulai bermobilitas lagi ya, mengkonsumsi juga lebih banyak, dan itu akhirnya terjadi. Nah ke depan gimana ya, memang HET ini menurut saya juga nggak adil begitu, karena antara misalkan masyarakat kelas menengah atas ya, menengah dan bawah itu sama-sama mendapatkan misalkan harga minyak goreng kemasan premium itu di harga 14.000. Bagi yang menengah dan atas mungkin kalau ada barangnya ya tidak masalah gitu ya, atau terdapat surplus di situ kan gitu. Tapi ya bagi masyarakat bawah itu masih harga yang di atas dari yang sebetulnya mereka harusnya bisa dapatkan begitu. Artinya kalau kebijakannya dirubah misalkan ya dengan saya usul adalah bantuan langsung saja gitu ya. Jadi langsung kepada konsumen level bawah saja di masyarakat miskin. Yang menengah ke atas gimana? Nggak apa-apa, mereka harus merasakan harga yang lebih mahal gitu. Ya kan mereka kesejahteraannya berkurang. Ya tidak masalah karena mereka punya tabungan gitu. Tapi kan barang tersedia gitu, nggak akan ada yang nimbun. Kenapa? Ya harganya memang lebih mahal karena memang harga CPO-nya lagi mahal internasional. Walaupun ini konsepnya kan mau ideal begitu, tapi kalau nggak bisa ngawasi ya akhirnya justru kelangkaan. Ya ini yang pertama di situ dulu. Saya rasa harusnya dalam jangka pendek kita bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng ini. Kenapa? Karena sekali lagi kita produsen utama begitu. Nah, cuma begitu bicaranya kedelai, nah ini yang agak lebih susah gitu, karena tadi barangnya nggak ada di kita, di dalam negeri ini nggak ada gitu, karena memang dia harus impor. Nah, caranya gimana? Tidak mungkin juga dengan HET, mengatur HET tempe ya gimana caranya kan gitu. Nggak bisa, nanti kelangkaan lagi yang terjadi begitu, orang nggak bisa konsumsi tempe, sehingga ya dalam jangka pendek memang adalah pembukaan keran impor yang lebih besar begitu. Ini memang harus dilakukan, tapi nanti dalam strategi jangka menengahnya saya rasa harusnya kita konsisten untuk menerapkan swasembada begitu untuk beberapa kebutuhan pokok ya yang memang sudah menjadi culture-nya masyarakat begitu, seperti kedelai ini kan mau nggak mau memang harus ke depan harus dipikirkan bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kalau enggak ya fenomena ini akan selalu berulang begitu, bisa karena pemulihan ekonomi seperti sekarang ini, ataupun misalkan ada konflik geopolitik Amerika saja, kita udah akan menghadapi harga tempe yang mahal juga begitu Mbak Dita, karena tadi 90% lebih ketergantungan kedelai impor kita itu ya dari Amerika begitu. Saya rasa itu Mbak Dita ya solusi yang bisa dilakukan. Baik, begitu. Bantuan langsung untuk persoalan minyak dan juga pembukaan keran impor untuk persoalan kedelai begitu ya Pak Eko ya. Lebih detailnya ada lagi Pak Eko.
Ya, satu lagi kalau bisa menambahkan adalah sebetulnya adalah ya mekanisme pengawasan itu tetap harus ini ya berjalan begitu. Sungguh pun misalkan tidak ada isu ini, jangan nunggu isunya sudah kayak gini terus baru kemudian aktif gitu ya mengawasi apakah gudangnya ada penimbunan atau enggak. Nah, ini kan telat ya yang semacam ini ya. Terus yang kedua juga mekanisme operasi pasar ini memang hanya bisa pada titik-titik tertentu ya, tidak mungkin juga semuanya Indonesia begitu karena mungkin barangnya juga nggak ada yang mau dioperasikan pakai barang apa gitu. Tapi kalau memang itu ada terbatas, nah itu sebetulnya dengan mekanisme ini ya diteliti dulu kira-kira pada apa itu hari-hari apa pasar itu sibuk atau dengan ininya itu sebenarnya bisa gitu. Kayak misalkan menjelang Ramadan, nah itu biasanya H-5 itu sudah mulai tuh orang beli gitu ya. Kayak gitu. Jadi harus juga ada riset ya mengenai bagaimana timing biasanya konsumen itu membeli lebih banyak begitu. Jadi misalkan nih hari ini membeli ini banyak-banyaknya orang hari ini membeli tempe berapa misalkan gitu ya, atau minyak goreng berapa kilo begitu, 2 kiloan misalkan gitu. Kan tidak besok pasti juga nggak beli dulu gitu kan, karena dikonsumsi dulu. Nanti mungkin 2-3 hari lagi baru beli. Nah, timing ini sebetulnya bisa dipelajari ya melalui riset begitu, sehingga nanti ketika mau operasi pasar itu memang pada timing memang lagi pas konsumen banyak di situ begitu, banyak membeli di situ gitu. Timingnya ya. Tapi saya menggarisbawahi apa kata Pak Eko tadi, operasi pasar hanya bisa dilakukan di beberapa daerah saja. Daerah yang seperti apa Pak Eko? Ya tentu adalah daerah yang kebutuhan bahan pokoknya tadi baik kedelai ataupun juga mungkin tempe ya, atau tempe nggak bisa operasi pasar itu ya kedelainya ya, tapi atau minyak goreng tadi gitu ya, itu pada daerah-daerah yang memang kebutuhannya tinggi ya. Sebetulnya pasti itu data itu ada ya di Kementerian Perdagangan karena real time juga kita bisa mengamati perkembangan harga di masing-masing provinsi begitu. Dan tiap-tiap pasar itu harusnya juga ada mekanisme untuk bisa diinikan ya, mungkin kerjasama dengan BPS atau dinas-dinas daerah begitu untuk melihat begitu. Cuma memang problem hari ini itu adalah tadi ya barangnya yang mau dioperasikan itu tidak tersedia gitu. Jadi ya nggak ada, kalau itu tersedia Bulog aja mungkin masih mencari-cari ya di mana ada ini ya produsen minyak minyak goreng begitu untuk dia beli begitu. Saya akan tanya harapan Pak Eko sebagai pengamat ekonomi indef terhadap masa depan Indonesia terkait permasalahan ini. Tapi dulu Pak Eko, kita ke Ibu Diana terlebih dahulu. Ibu Diana, kita lebih mundur lagi ke hulu nih. Sebagai ketua dari Wadah Komunikasi Para Pengusaha, Ibu Diana, apa masukan yang ingin Ibu Diana berikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan, untuk mengatasi polemik ini? Ya, kalau untuk minyak goreng, kita tahu bahwa kemarin ini pemerintah bertujuan untuk memperbanyak investasi. Artinya kita mendapatkan neraca perdagangan yang plus dengan adanya ekspor CPO, karena harganya CPO-nya bagus. Nah, sekarang kan bisa dihitung. Tadi disampaikan Pak Eko juga ada BPS, kemudian ada dinas terkait, kemudian kita bisa menghitung kebutuhan pasarnya sendiri di Indonesia, karena ini mau Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan. Ramadan dan Idul Fitri itu kenaikan kebutuhan minyak goreng itu sampai dengan 3 kali hari biasa. Sehingga berapa jumlahnya sudah tahu. Nah, kemudian juga kita berharap bahwa pemerintah ya berharap bahwa biodiesel juga bisa 100% pada waktu itu. Sewaktu minyak nabati ini harganya masih rendah. Nah, ini kan digenjot juga nih. Nah, jadi untuk yang lebih tahu pakar-pakarnya di pemerintah itu banyak sekali. Jadi saya berharap ada keseimbangan di mana kebutuhan pasar pada saat kita mau menghadapi Idul Fitri dan Ramadan ini betul-betul dihitung, sehingga yang ekspor itu dibatasi, yang memang harus bisa keluar itu berapa, kemudian juga
untuk biodieselnya juga berapa. Ini harapan dari kami. Dan untuk tempe, kita berharap bahwa kita juga bisa nantinya memproduksi kacang kedelai yang lebih bagus. Saya yakin dari Kementerian Pertanian, saya tahu persis bagaimana mereka punya peneliti-peneliti itu sangat bisa saat ini dengan adanya teknologi, bahwa mudah-mudahan kita tidak terlalu tergantung. Boleh impor, tetapi memang kita sendiri berusaha untuk importnya dikurangi, kemudian kita sendiri memproduksi lebih lagi bisa dengan kualitas yang sama dengan impor. Itu Mbak. Memperbanyak investasi, kemudian pembatasan ekspor di momen-momen tertentu. Lebih detailnya lagi, ada lagi Ibu Diana? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwa subsidi yang diberikan pemerintah harus tepat kepada sasaran. Jangan yang kelas menengah ke atas mendapatkan subsidi juga sama dengan kelas yang di bawahnya. Jadi harapannya nanti pemerintah akan memberikan subsidi yang efektif sehingga bisa sesuai dengan harapan, sehingga yang menerima adalah tepat sasaran, Mbak. Pak Eko, bagaimana harapan Pak Eko ke depannya? Ya, harapannya saya ingin kebijakan pangan ke depan ini pemerintah belajar dari situasi COVID ya. Ketika kemarin negara-negara menutup diri begitu, mengamankan, bahkan Vietnam nggak ngekspor beras gitu kan. Kelihatan begitu betapa kemudian kita begitu ya di dalam banyak ranah itu kekurangan begitu, ketergantungannya tinggi di bidang pangan ini. Nah, sehingga satu persatu menurut saya ini harus diselesaikan ya. Kita kan pengen juga nanti pasca COVID itu kan kita tidak hanya tumbuh pulih tapi juga akseleratif dan transformatif kan begitu. Nah, transformasinya itu jangan hanya di sisi digital aja kan sekarang ini kan lebih hijau, lebih digital. Iya, itu sudah banyak yang ngomong gitu, tapi yang urgent juga itu adalah transformasi di bidang pangan ya. Tingkat ketergantungannya kalau nggak bisa 100% ya setidaknya dikurangi lah ya. Seperti kedelai ini kan sudah jelas-jelas ini adalah ya quote and quote makanan pokok lah orang Indonesia ya. Siapa yang nggak pernah makan tahu dan tempe lah di Indonesia pasti mungkin kesehariannya adalah itu, sehingga urgent sekali begitu menurunkan tingkat ketergantungan ya. Kalau sekarang mungkin 90% lebih tergantung impor ya, turunkanlah gitu minimal 50% saja gitu ya tingkat ketergantungannya. Demikian juga di produk-produk yang lain ya, kita masih punya ketergantungan di misalkan susu ya, 80% juga harus kita impor dan banyak lagi lah begitu ya. Nah, ini yang bisa disediakan di dalam negeri menurut saya memang harus ya mulai sekarang transformasi untuk bisa pangan ini lebih banyak disediakan dalam negeri, sehingga nanti ketika ke depan misalkan ada next pandemi atau apapun gitu, gangguan geopolitik juga dan lainnya itu akan membuat stabil begitu, setidaknya untuk dalam negeri sendiri itu bisa tercukupi begitu, baru nanti bicara bagaimana kita kemudian mendorong ekspornya begitu. Transformasi di bidang pangan beriringan dengan bidang digital ya, Pak Eko. Itu harapannya. Kemudian kita ke Ibu Diana lagi. Ibu Diana, itu tadi masukan-masukan Ibu Diana untuk pemerintah ya. Sekarang apa yang ingin Ibu sampaikan untuk UMKM di Indonesia? Ya, dengan kondisi kenaikan harga yang tidak diprediksi oleh teman-teman, karena dianggapnya pada saat pandemi kemarin, terus sekarang tiba-tiba mereka harus menerima kenyataan bahwa ada kenaikan harga yang demikian. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempunyai solusi yang terbaik di tiap sektor industrinya. Harapannya bahwa harga yang diberikan tetap rasional dan produksi yang dihasilkan tetap yang terbaik, tetapi teman-teman tidak mendapatkan kerugian yang cukup besar. Harapannya tetap mendapatkan profit sesuai dengan saat harga belum naik. Harga rasional dan juga kualitasnya sebanding dengan profitnya ya.
Ibu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, dan juga Pak Eko Listianto, pengamat ekonomi dari Indef. Terima kasih banyak atas diskusinya. Sayang sekali durasi kita tidak panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, semoga semua harapan kita tentang kestabilan harga bahan pangan, dalam hal ini terkhusus minyak goreng, tahu, dan tempe segera tercapai ya. Semoga semua masukan dari para narasumber kita tadi dapat menjadi hal yang diprioritaskan oleh para pemangku kebijakan. Sampai di sini Time to Talk kali ini. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan melalui 5M. Gunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, batasi mobilitas dan juga hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.